Oke. Yes, Me. Oke. Ya. Pas. Tanggal 10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah nih pada hari ini Desa Ambulu bisa mempresentasikan perihal rencana pembangunan 2021. Ya. Satu kebanggaan ketika kami dikasih kepercayaan untuk ikut dalam nominasi Desa Brilian. Sungguh sesuatu yang tidak terduga bahwa ternyata kami Desa Ambulu ikut berkompetisi dengan level nasional, di mana rekanannya adalah desa-desa besar. Ada desa Ponggok, ada desa Pamengharjo, ada desa, bahkan ada desa yang tahun kemarin kita ikut studi banding ya. Tapi apapun ceritanya semuanya sama, hari ini semuanya sama, semuanya ingin berkontribusi terbaik ya. Meskipun dengan beberapa catatan bahwa kita memang memulai semuanya dari awal. Kebetulan saya sendiri baru menjabat 3 tahun. Alhamdulillah dalam 3 tahun ke belakang sesuatu yang sepertinya kurang masuk akal bisa dijadikan prestasi. Kami Desa Ambulu di Kabupaten Cirebon itu adalah salah satu desa tertinggal urutan terakhir dari 412 desa. Indeks desa membangun tahun 2018 ketika saya baru memulai jadi kepala desa di sini, itu urutannya 412. Kami bedah satu persatu. Pertengahan 2018 kami selalu diskusi dengan Bapelitbangda, Bapeda ya, Bapeda Kabupaten Cirebon. Kira-kira pada parameter apa Desa Ambulu bisa naik ratingnya. Hampir setengah bulan sekali kita diskusi dalam forum diskusi antar dinas. Alhamdulillah bisa ketemu rumusnya, sehingga di tahun 2019 grading kami udah naik tuh. Dari desa tertinggal 2019 sudah masuk desa berkembang. Tentunya ini kerjasama semuanya, bahwa untuk menaikkan level desa itu tidak serta-merta dari satu kubu, satu kepala desa. Semuanya kerja keras, bahu-membahu, sehingga dalam 1 tahun kita bisa naikkan dari 412 ke urutan 302. Ada rating yang kita bisa baca. Di tahun 2020 tentunya ini kinerja di 2019, bahwa setelah tahu parameternya kita coba kembangkan lagi ya. Rencananya kita itu bertahap menaikkan skala desa itu memang diperkirakan di 2022. Mohon maaf, di 2021 nanti desa majunya, mohon maaf, desa mandirinya di 2024 ya. Artinya kita ngelihat kekuatan bahwa untuk menaikkan rating di status awal yang paling terjelek sih kita bisa lebih cepat, tetapi ketika naik ke posisi yang kompetisinya tinggi, desa mandiri itu tidak bisa, butuh waktu 1 tahun 2 tahun. Rencananya di tahun 2024. Tapi semangat kerja semua rekan-rekan di desa, ternyata di tahun 2020 indeks kita bisa melampaui yang dari harapan 2021. Jadilah posisi Desa Ambulu itu desa maju. Artinya dalam kurun waktu 2 tahun kita bisa naikkan dari posisi desa terbelakang ya,
urutan terakhir, masuk nominasi Desa Maju urutan 99. Ya. Bagi kami itu prestasi yang di luar perkiraan. Tapi setelah kita analisa, ternyata muaranya pada kerja keras semua orang, baik itu pemerintahan desa, lembaga, dan ada satu catatan di mana peran BUMDes itu sangat berpengaruh. Ya. Pengaruh ini berawal dari ketika kita menjabat di pemerintahan. 1 tahun pertama itu harus ada lembaga yang khusus fokus di ekonomi. Lembaga ini kita bentuk langsung dengan kantornya, langsung dengan perabotnya, strukturnya kita rombak. Itu semuanya anak-anak muda. Dari anak-anak muda inilah Ambulu menemukan potensi yang selama ini sebetulnya hampir setiap desa di bibir pantai punya model desa yang hampir sama. Ada tambak, ada nelayan, ada pantai, ada pula di hutan mangrove dan segala isinya. Potensi ini dikembangkan oleh mereka di tahun 2019. Mereka membangun hutan, mengelola hutan yang sudah cukup berpotensi di wisata. Wisata inilah yang dikenal di wilayah Cirebon itu wisata hutan mangrove. Namanya Caplok Barong itu. Di wilayah Cirebon dan sekitarnya di radius 200 kilo dan sekitarnya ada samping kanan kita ada Kabupaten Brebes, itu ada wisata mangrove. Di sebelah barat kurang lebih 50 kilo dari sini pun ada wisata hutan mangrove di Karangsong. Pembedanya, Karangsong disupport oleh Pertamina langsung dengan CSR kurang lebih 5 miliar. Di Brebes sendiri itu disupport oleh Pemda. Kalau di Desa Ambulu itu asli dari desa sendiri melalui dana desa. Itu kita penyertaan modal awal 100 juta. Ya. Ada sisa modal tahun kemarin 40 juta. Kebetulan ketika menjabat itu ada BUMDes yang ternyata penyertaan modal desa itu sudah ada kurang lebih 40 juta. Dan itu nggak berkembang, beku saja dalam rekening BUMDes. Kita kelola dari situ modal awal 135 juta. Berdiri di 2019 pas bulan puasa, bulan Mei sampai Desember, berarti kurang lebih 8 bulan. Itu uang yang masuk itu 250 juta. Artinya dengan modal 140 bisa profit 200%. Tetapi kita kelola lagi, kita kembangkan BUMDes itu lewat wisatanya. Kita kembangkan wahana baru sehingga modal yang disetor itu sebetulnya melebihi 140 juta. Kita asumsikan itu 225. Nah, ada hasil usaha di akhir 2019 itu kurang lebih 67 juta. Itu kebetulan kita dapat penghasilan dari BUMDes masih kecil, 12,5 juta. Tetapi nilai itu di Kabupaten Cirebon itu relatif terbesar. Karena selama ini di Cirebon belum ada BUMDes yang aktif. Dan secara kebetulan pula objek wisata ini jadi ikonnya Cirebon. Sehingga balik lagi sesuatu yang biasa ketika dikelola dengan luar biasa akan jadi daya tarik. Daya tarik inilah yang mendorong Kabupaten Cirebon berkeinginan mensupport sehingga seluruh Forkompinda datang ke Desa Ambulu. Alhamdulillah kurang lebih 1 tahun
itu kelihatannya cukup membanggakan. Itu dari sisi BUMDes. Nah, dari sisi kelembagaan sendiri, waktunya masih 5 menit lagi. Semuanya berperan aktif. Dari Karang Taruna, dari LPM-nya, dari Linmasnya, semuanya berlomba. Sehingga Desa Ambulu dalam 2 tahun terakhir mereka kita pacu untuk berkompetisi. Alhamdulillah semuanya di luar perkiraan kita juga. Semuanya memenangkan lomba-lomba di tingkat Kabupaten Cirebon. Karang Taruna mengelola perpustakaan dapat juara 3. Linmas di Ambulu dapat juara 2. Begitu pula PKK. PKK alhamdulillah setiap tahun menyabet penghargaan, ya, utamanya di tingkat kecamatan. Jadi perlu kami sampaikan, meskipun desanya desa kecil, meskipun indeks kitanya paling belakang, kalau semangat kita betul-betul ingin merubah kondisi, insya Allah hasilnya tidak akan sia-sia. Ya, nggak usah berpikir yang jauh-jauh lah. Potensi di setiap desa itu pasti ada. Hanya bagaimana kita mengelolanya. Nah, pemberdayaan lewat wisata sesuatu yang bagus sekali. Tapi kalau wisata memang ada naik turunnya. Ada saatnya trennya bisa naik dan bisa turun. Saat pandemi sekarang trennya hampir semuanya turun. Tetapi pemerintah desa idealnya punya terobosan, bukan hanya wisatanya. Di Ambulu unit kebersihannya kita sudah dirikan. Dari awal berdirinya BUMDes, saya hanya minta kebersihan adalah nomor 1. Ya. Warga berbondong-bondong mendaftar jadi pegawai unit kebersihan. Dari yang sebelumnya dikelola oleh BUMDes, ya, kurang lebih ada 12 orang. Mereka menarik retribusi, mereka kita gaji. Setelah mapan, kita pemerintahan sebagai fasilitator, kita semuanya serahkan ke mereka. Artinya setelah mereka mapan, mereka yang menarik retribusi sendiri. Ya. Simpelnya, desa itu potensi pasti ada. Bagaimana kita mensikapinya. Ya. Di sisi lain, kebetulan di Desa Ambulu ada potensi laut, yaitu garam. Ini pun umum, setiap desa pantai ada potensi garam. Ya. Begitu potensi perikanan. Nah, yang pasti kita harus berani mencoba bahwa potensi kelautan itu adalah sumber yang tidak akan ada habisnya. Kita pastikan warga sekitar desa kita, yang terutama pantai, itu kita bisa jual. Yang paling berharga bukan kita menjual keluar, tapi orang luar yang harus datang ke sini, datang ke desa. Desa adalah sumber devisa. Bukan dari dulu kita ada barang, kita lempar keluar. Kadang-kadang dari luar dimasukinlah barang jadinya ke sini. Barang bahan dari kita, pas ketika jadi dimasukin ke desa. Sudah saatnya kita jual produk, orang luar yang datang ke sini. Terbukti yang pertama, wisata, orang luar yang datang ke sini. 2, di objek kebersihan kita bisa kelola. Yang kelola orang kita. Ya. Sementara itu aja, karena apapun kita harus optimis bahwa membangun itu harus dilandasi dengan niat kerja keras dan tentunya niat yang ikhlas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.